Ada sisi negatifnya. Jadi semua hal itu kalau orang mengalami euforia itu pasti ada sisi negatifnya. Demokrasi, ekonomi semua. Kalau ada euforia itu kan artinya orang terlalu gembira, orang terlalu bersemangat. Akhirnya apa? Lost control. Over ya. Over kan? Yeah. Overacting, lost control itu sudah racian itu seperti itu. Nah, sekarang ini banyak sekali ya yang apa ya fenomena seperti itulah. Kalau saya bilang ya ini euforia spiritual. Jadi banyak orang yang berhalusinasi. Halusinasi ini yang parah, Mas, kalau tidak disadari. Kalau orang itu sadar bahwa apa yang diutarakan itu adalah memang omong kosong atau ya kebohongan publik, tapi ini hanya untuk mendongkrak popularitas atau untuk panjat sosial, itu masih mending. Artinya dia sadar melakukan kesalahan, cuman nekat, gitu kan. Tapi yang parah dan mengerikan, Mas, kalau orang itu tidak sadar sedang berhalusinasi, karena percaya betul apa yang dirasakan, dilihat, dialami itu adalah sesuatu yang terjadi. Melakukan pembenaran, padahal itu adalah halusinasi. Ini yang bahaya sekali. Kadang apa yang kita anggap benar itu adalah kesalahan yang belum kita ketahui, kan gitu. Kadang ada error di seseorang itu sendiri kan, ada distorsi. Ya, memandang sesuatu itu kan kadang terjadi distorsi. Kalau saya itu biasanya begitu, Mas. Saya mendapatkan informasi. Saya tidak berani untuk menyampaikan semuanya blak rekata, enggak. Biasanya saya menyampaikannya ya paling 50%-nya. Yang 50% lagi saya simpan. Supaya awas gitu ya. Iya, karena apa? Kalau saya buka semua kan wah, gaduh kayak terlalu vulgar, Mas. Iya. Jadi saya justru kadang nggak enak itu loh. Ya inilah kontrol pribadi saya agar kita itu jadi orang itu ya biasa-biasa saja itu loh. Dan saya selalu memegang prinsip, kalau memang kita ini mendapatkan suatu petunjuk, gambaran akan suatu potensi bencana, ya sebisa mungkin kita juga menyampaikan solusinya. Jangan cuma ngomong aja itu akan terjadi begini-begini, orang takut tok tapi nggak bisa ini solusinya piye. Nah kalau saya menyarankan untuk solusinya, seperti yang standar wong Jawa, cukup mendekat ke leluhur, leluhur masing-masing. Itu saja, karena leluhur itu kan kepanjangan tangan Tuhan. Kalau orang mendekat ke leluhur, nanti ada apa-apa itu akan diberitahu, diarahkan, dituntun melalui hati nurani, melalui gerak hati, kerentekeng hati. Aku kepingin pergi hari ini dari daerah sini, pokoknya pengen keluar menjauh. Nah, begitu keluar menjauh dari daerah situ, ternyata ada bencana. Nah seperti itu sebenarnya digiring oleh guru sejati. Guru sejati juga berkomunikasi, interaksi dengan leluhur. Akurat. Ini yang saya harapkan ini bisa terjadi, bisa dilaksanakan oleh sedulur-sedulur. Merapat ke leluhur saja. Ini menarik ini. Jadi itu adalah kekuatan yang mungkin banyak orang yang tidak sadar. Nah, bicara tentang kekuatan, Romo, kekuatan seperti apa ya? Mohon maaf. Ini bicara tentang kekuatan yang seperti apa yang membuat banyak pihak takut jika orang Jawa mulai menyadarinya. Ya, kekuatan yang paling ditakuti itu adalah ketika orang Jawa meninggalkan status quo selama ini. Orang Jawa mulai sadar akan jati dirinya seperti apa dan kembali berduyun-duyun. Kebo mulih menyang kandangi. Ini kan kiasan. Kebo itu kan kerbo, Mas. Iya. Kerbo itu kan seringkali untuk diidentikan kan hewan yang bodoh. Maka selama ini orang Jawa yang hilang Jawane itu bagian kebo. Mungkin arti yang kiasan seperti ini jarang orang yang tahu kali ya. Ngertinya kebo itu ya cuma perlambang. Sebenarnya kebo ini untuk menyindir orang Jawa yang kehilangan jati dirinya itu disebut wong Jawa hilang Jawane.
Atau kalau dalam serat Jongko Joyoboyo itu wong Jawa sing kajawan rib iriban. Orang Jawa yang kajawan itu kehilangan Jawane, rib iriban malah berlagak seperti orang Arab. Itu artinya. Nah, kalau kemudian ada digambarkan lagi kebu mulih menyang kandang, ya wong Jawa sing dadi kebu ku mau, sing bodho plonga-plongo kembali ke jati diri, menjadi wong Jawa sesungguhnya. Nah, ini yang sekarang ini yang terjadi menjadi badai spiritual. Ini sebenarnya badai yang secara positif bagi wong Jawa. Itu menjadi badai yang negatif bagi orang yang tidak suka kalau orang Jawa kembali ke Jawaannya. Tapi bagi orang Jawa yang memang senang kembali ke Jawaannya, inilah justru menjadi suatu kabar gembira. Makanya saya katakan inilah badai spiritual. Saat ini sedang terjadi. Dan banyak sekali dialami oleh orang-orang dan saya melihatnya ini sudah terjadi silent people. Silent people ya. Jadi orang yang diam-diam sudah mengalami kesadaran untuk kembali ke jati diri. Jadi ada peningkatan kesadaran menuju ke kesadaran murni. Dan inilah kesadaran murni ini yang akan mengembalikan wong Jawa ke kesejatiannya. Dan kalau kita gali lebih dalam lagi, ini sangat ironis karena apa? Wong Jawa yang sekarang jadi kerbau, wong Jawa itu dulunya itu banyak keturunan para dewa loh Mas. Dewa Dewi. Kalau orang Jawa bilangnya widodari. Widodari. Raja-raja besar semuanya di Nusantara itu merupakan turunan atau memiliki gen widodari. Kalau yang paling dekat kita kenal dan kita ketahui ya dari misalnya Terah Mararam. Itu kan ada cikal bakalnya Ki Ageng Tarub, Dewi Nawang Wulan. Dewi Nawang Wulan kan widodari. Yang dalam cerita itu disebut Joko Tarub itu. Joko Tarub atau Ki Ageng Tarub, itu besanan dengan Prabu Brawijaya V. Ya kan? Ki Ageng Tarub punya istri Dewi Nawang Wulan, widodari. Terus mempunyai satu orang anak, Dewi Nawang Sih. Dewi Nawang Sih digarwa oleh Raden Bulan Kejawan yang putra Brawijaya V. Dan disitulah menurunkan keturunan-keturunan, ada Ki Ageng Getas Pandowo atau Ki Ageng Getas Mataram yang garwonya juga widodari, yaitu Dewi Dewi Wulandadari. Ya, saya dikasih tahu oleh Ki Ageng Getas Pandowo kalau garwo beliau itu namanya Wulandadari. Bagus ya. Itu widodari juga. Dan kemudian punya putra Ki Ageng Selo. Berarti Ki Ageng Selo kan masih juga keturunan widodari, keturunan para dewa. Ki Ageng Selo punya putra Ki Ageng Nis, Ki Ageng Nis, Ki Ageng Pemanahan, Kanjeng Panembahan Senopati. Dan di situ itu masih ada campuran langsung gen widodari. Misalnya dari garis keraton Mangkunegaran, itu yang saya kenal itu ada widodari yang bernama Eyang Luhito. Itu widodari. Itu yang banyak menurunkan Terah Mangkunegaran. Ya sekarang kalau dilihat Terah Majapahit sudah berapa juta. Kalau orang sekarang, zaman sekarang yang masih hidup saat ini mengaku aku Terah Majapahit loh, keturunan Brawijaya V. Ya bisa jadi. Tapi kan keturunan saat ini udah jutaan. Iya. Jadi jutaan orang bisa mengklaim diri sebagai keturunan Brawijaya V. Sudah membias gitu ya. Sudah membias, sudah banyak banget. Jadi ini menarik sekali pembicaraan kita malam ini, termasuk teman-teman muda. Kita akhirnya kan tahu banyak hal. Awalnya kita nggak tahu si A, si B ini raja-raja zaman dulu itu turunnya dari mana. Ternyata malam ini kita kupas tuntas ini. Ini sesuatu yang menarik bagi kita kaum muda ini, Romo. Nah, makanya kalau kita itu sudah tahu diri kita itu ternyata dalam darah daging kita itu ada gen widodari. Mosok pula pikirnya picik banget itu. Nah,
Kan saru. Saru. Orang Jawa bilang saru. Saru, Nggak mosok pantas. dadi wong mendem agama mabuk donga saru. Iya, iya. Saru ra Mas. Saru. Kayak wong ra kathokan. Ya. Nah, makanya kalau kita itu menyadari bahwa bibit bebet bobot orang Jawa, bahkan bukan orang Jawa saja, orang Sunda, orang Bugis, Makassar, Sumatera, itu semuanya ada keturunan dewa. Jadi negeri para dewa itu sebenarnya bukan hanya di Bali. Bali itu miniaturnya. Miniatur yang masih ada mungkin. Masih ada. Tapi Nusantara ini, Mas, kalau dibilang kita itu negeri yang sudah luar biasa oleh Sokrates, kan masuk akal banget. Logik ya. Logik, memang manusia-manusia pilihan, tetapi saat ini manusia terpuruk. Karena beda antara dongeng dan kebenaran faktual aja susah. Dan saya lihat masyarakat kita itu sekarang kurang confident atas jati diri kita sendiri. Kurang confident. Bahkan begini Mas, selama orang Jawa itu masih menyadari bahwa kita ini adalah manusia primitif yang butuh pencerahan dari bangsa lain, selama itulah. Saya tidak sepakat. Ya, saya ulangi ya Mas. Selama orang Jawa masih menyadari bangsa yang primitif belum tercerahkan dan butuh pencerahan bangsa lain, selama ini juga akan terpuruk negeri ini. Bangsa budak. Saya tidak sepakat dengan Ya kan? klaim dari negara barat ketika kita itu dianggap, mohon maaf, contoh semisal kamu itu keturunan makhluk ini yang namanya Homo sapiens semisal, atau Pithecanthropus, atau saya tidak sepakat dengan itu, karena dari ribuan tahun bahkan benda-benda yang kita temukan di Nusantara ini menunjukkan bahwa kita itu negara yang mempunyai peradaban sangat luhur gitu loh, Romo. Dan itu dibuktikan. Contoh aja Romo punya yang namanya gambangan, itu apa kalau di Gender. Gender. Itu mungkin orang Eropa baru mengenal yang namanya senar dan kayu. Kita sudah dunia pertimbalan itu kita sudah paham. Iya. Nah, itu kan salah satu bentuk bukti real yang kita punya. Makanya kita nggak sepakat Dan kalau itu resonansinya kan langsung matching dengan getaran semesta. Nah, Kalau di Tibet itu ada mangkok. Kalau digesek pakai kayu bunyi kan. iya, Namanya pernah lihat saya. Tibetan singing bowl. Itu satu Mas. Dan biasanya satu rangkai itu bisa 2, 3, atau 9. Kita dalam satu gender ada 14 bilah. 14 bilah ya. Ada rangkaian satu set gamelan. Kalau satu pangkon gamelan terdiri dari pelok selendro. Okay. Ada berapa benda yang dipukul di situ? Jumlahnya ratusan. Dan itu enak. Dan masing-masing itu punya nada. Dan nada itu kemudian saling diselaraskan dan kemudian saling mengisi, saling berharmoni menjadi sebuah irama gamelan. Gending Jawa. Itulah kenapa PBB kemudian menjadikan bahwa gamelan itu adalah warisan kebudayaan yang levelnya dunia. Benar. Yang dilahirkan, diciptakan oleh orang Jawa. Dan PBB wajib melindungi. Karena apa? Ini karya besar manusia di planet bumi. Benar. Yang bisa diakui PBB itu kan, itu pasti nilainya tinggi banget. Okay. Kalau dibongkar itu kan penuh dengan angka yang matematis. Tapi matematis ini bisa diubah menjadi rumus yang pasti ataupun tidak pasti. Ini hebatnya. Rumus yang pastinya bisa diukur, dihitung dengan angka-angka, notasinya. Kemudian rumus yang tidak bisa dihitung dengan angka atau yang tidak pasti, itu adalah rumus seninya.